Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yani Mariani, dalam acara dialog khusus dengan tema THR, hak mutlak buruh dan pekerja. Kami di sini KSN Sulsel Posko Pengaduan THR. Telah hadir bersama kami pada malam ini Presiden KSN, Bapak Muhtar Guntur. Hai. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Bapak Armianto, Ketua DPP Terasindo. Malam. Selamat malam. Berikutnya, pembicara dari perwakilan Eknas FSPBI, Wakil Sekjen, Bapak Senos Juliniko. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selanjutnya, dari Ketua DPO, Federasi Niaga Keuangan Perbankan dan Asuransi atau FSP Napas. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Untung. Selamat malam, Bapak Untung. Malam. Selanjutnya, dari Ketua Konstruksi Bangunan dan Informal FSP Kobar, Bapak Asri. Selamat malam, Bapak Asri. Ya, malam. Selanjutnya, mungkin tidak hadir di posko, tapi ada bergabung di channel ini Ketua Tugasku Tekstil, Garmen, Kulit Sepatu dan Aneka Industri, Bapak Sanji AMD. Bapak Sanji monitor. Selamat malam, Bapak Sanji. Oke, selanjutnya ke pembicara berikutnya adalah Bapak Edward Rossi sebagai tuan rumah, Koordinator Tim Pengaduan THR. Selamat malam, Pak Edward. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir di KSN Sulsel Posko Pengaduan THR. Pada malam ini kita akan berbicara masalah THR. Kita tahu bahwa hari ini 1 minggu ke depan kita sudah seharusnya kawan-kawan pekerja sudah harus menerima THR. Terjadi masalah pembayaran THR di setiap beberapa sektor yang sudah kita mintai keterangan. Saya juga mau lagi untuk memperkaya diskusi kita dari sektor yang lain. Saya mau ke Bung Sanji. Bung Sanji monitor. Dia dari Tugasku Tekstil, Garmen, Kulit Sepatu dan Aneka Industri. Saya mau tahu bagaimana di teman-teman Tugasku dalam pelaksanaan pembayaran THR. Apakah silakan mungkin Pak Sanji untuk waktunya. Terima kasih. Maksimal 7 hari sebelum hari raya itu semua terbayarkan. Namun Pak, sampai pada saat hari ini belum ada yang dirasakan oleh teman-teman terkait yang disampaikan oleh moderator atau pertanyaan moderator terkait masalah kendala-kendala yang terjadi di PSP Tugasku. Namun beberapa hal yang kemungkinan yang akan terjadi beberapa hari ke depan, karena di salah satu naungan PSP Tugasku ada anggota yang sementara terjadi PHK. Itu karena alasan faktor adanya pandemik atau pandemik COVID-19. Itu ada beberapa yang terkena PHK. Nah, ini salah satu sumber yang sementara kami pikirkan, karena kalau dihitung dari hari sebelum ter-PHK, sebelum masuk bulan suci Ramadan atau masuk di zona pembayaran THR itu belum sampai 30 hari.
Terus kemudian di beberapa perusahaan memang karena faktor pandemik ini, termasuk salah satu perusahaan yang kami pimpin di kawasan industri Makassar, itu dari sejak adanya PSBB yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di Kota Makassar, itu secara total diliburkan. Namun terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden KSN Nusantara, yaitu Muchtar Guntur Kilat, bahwa THR tidak ada pengaruhnya dengan situasi yang terjadi di saat ini, karena itu adalah hak mutlak untuk atau bagi pekerja atau karyawan yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Namun hari ini kami juga dari PSP Tugasku belum bisa mengambil kesimpulan bahwa ada kendala akan kita hadapi ke depan, karena merujuk dari tahun-tahun sebelumnya di PSP Tugasku belum pernah mengalami yang namanya gagal dalam pembayaran THR, dan nominal yang ada di dalam pembayaran THR itu tidak pernah berkurang dari upah yang sementara berlaku di Kota Makassar. Karena di basis kami di PSP Tugasku hanya ada di lingkup di Kota Makassar saja, dan itu sesuai dengan apa yang didapatkan, mulai dari tunjangan tetap, terus upah pokoknya, itu pembayaran THR-nya sesuai dengan UMK ditambah dengan tunjangan tetap. Jadi kalau misalkan di Kota Makassar saat ini UMK-nya adalah 3.191 sekian ditambah tunjangan tetap, itu lebih dari 3.191 sekian. Itu yang di tahun-tahun sebelumnya yang terjadi, bahkan di lingkup tempat kerja kami sendiri pun itu yang kami alami. Namun beberapa bulan terakhir ini ada beberapa SBA yang dinaungi oleh PSP Tugasku yang bergabung ini belum kami bisa menyampaikan secara pasti bahwa pembayarannya ini tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, dan semoga seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang basis yang baru bergabung di PSP Tugasku ini juga mendapatkan sesuai apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang atau permen, termasuk juga surat edaran menteri yang baru-baru ini telah disampaikan ke beberapa gubernur yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia. Dan semoga apa isi dari surat edaran kementerian itu terjadi hal yang seperti yang disampaikan dalam surat edaran itu, karena adanya faktor pandemik ini itu bisa diangsur atau apalah yang ada di dalam surat edaran tersebut. Karena kalau itu terjadi, itu pun mungkin sangat butuh waktu panjang untuk kita bisa selesaikan di lingkup tempat kerja kawan-kawan yang mengalami ya. Halo? Ya, halo. Halo? Ya, halo. Saya mau konfirmasi kembali Pak Sanji. Halo? Masuk suara ibu. Ya. Halo? Halo, Pak Sanji. Halo. Iya. Ya, monitor. Iya, Iya. jelaskan, jelas. Ya, itu mungkin Bu sementara, nanti dilanjut diskusinya. Iya. Saya mau konfirmasi dulu Pak Sanji. Ya, siap. Ya. Saya mau pastikan bahwa memang di FSP Tugasku
tahun terakhir itu tahun 2019 berarti ya, belum pernah terjadi atau belum pernah terjadi pengurangan ataupun keterlambatan dalam pembayaran THR ya? Ya, betul sekali Bu. Dalam setahun terakhir ini, di tahun 2019 belum pernah terjadi ada pengurangan dari THR yang sebenarnya diberikan kepada karyawan atau pekerja di perusahaan yang kami bawahi. Namun saat ini kan ada beberapa basis yang di bulan-bulan terakhir ini baru bergabung. Ini yang sementara kami backup, sementara kami tuntun bagaimana caranya supaya THR ini seperti kawan-kawan di perusahaan lain yang di bawah naungan PSP Tugasku tidak mengalami seperti hal yang di luar dari apa yang kami pikirkan, termasuk jangan sampai ada kendala-kendala karena adanya faktor COVID-19 ini, seolah-olah apakah pihak pengusaha mengambil kesempatan untuk menjadikan alasan bahwa adanya pandemi ini bisa mengurangi hak atau apa yang saya dapatkan buruh atau pekerja tersebut di perusahaan. Itu Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih atas informasinya Pak Sanji.